Kecerdasan buatan atau AI sekarang ini ada di mana-mana ya, dari ponsel sampai mobil kita. Tapi pas kita ngomongin jenis-jenis AI, apa sih yang sebenarnya kita maksud? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah kategori-kategori AI biar kita semua punya gambaran yang lebih jelas. Oke, jadi begini alurnya. Kita akan mulai dari definisi dasarnya dulu. Terus, kita jelajahi 4 pendekatan filosofis di balik pembuatan AI. Setelah itu, kita lihat kemampuan spesifik apa aja yang dimiliki AI, bedain mana AI yang ada sekarang sama yang jadi tujuan di masa depan, dan terakhir, kita bahas kenapa semua ini penting buat kita. Baik, kita mulai dari awal banget ya. Sebelum kita pecah-pecah AI jadi beberapa jenis, kita perlu sepakat dulu nih, apa sih sebetulnya kecerdasan buatan itu? Gampangnya gini, AI itu soal mesin yang bisa meniru cara kerja otak manusia. Entah itu ngenalin wajah di foto, nerjemahin bahasa, atau bahkan bantu diagnosis penyakit. Intinya, AI melakukan tugas-tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia. Nah, ini dia pertanyaan yang bikin semuanya jadi lebih dalam. Kecerdasan manusia itu kan luas banget ya. Apa kita mau niru cara manusia berpikir, lengkap dengan segala salah dan lupanya, atau kita justru mau menciptakan sesuatu yang jauh lebih sempurna dan rasional? Pertanyaan ini nih yang memecah dunia AI jadi beberapa aliran pemikiran yang beda-beda. Di bagian ini, kita akan lihat 4 pendekatan utama, atau cetak biru yang udah jadi panduan para peneliti AI selama puluhan tahun. Ini bukan soal teknologi loh, tapi lebih ke filosofi di balik tujuan akhir dari AI itu sendiri. Kita bisa bayangin ini jadi 2 sumbu. Sumbu pertama, kita fokus ke proses berpikir di dalam otaknya, atau kita cuma peduli sama hasil tindakannya aja. Sumbu kedua, kita mau AI ini niru manusia apa adanya, atau kita mau dia mencapai standar rasionalitas yang ideal dan sempurna. Nah di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Pendekatan yang berpusat pada manusia itu berusaha bikin AI yang mirip kita, yang mungkin juga bisa bikin kesalahan kayak kita. Sebaliknya, pendekatan rasionalis itu tujuannya bikin sistem yang sempurna, yang selalu ambil keputusan paling logis, nggak peduli cara mikirnya mirip manusia atau enggak. Kalau 2 sumbu tadi kita gabungkan, kita dapat 4 tujuan ini. Pertama, berpikir seperti manusia. Kedua, bertindak seperti manusia. Ini yang terkenal dengan uji Turingnya. Lalu ada berpikir secara rasional, yang ikutin aturan logika yang ketat. Dan yang terakhir, bertindak secara rasional, yaitu mengambil tindakan terbaik untuk mencapai tujuan. Dan inilah fokus utama AI modern. Kutipan dari salah satu bapak AI ini benar-benar pas banget. Banyak pionir di bidang ini tujuannya bukan bikin manusia buatan. Mereka justru mau membangun bentuk kecerdasan yang benar-benar baru, yang mungkin lebih unggul, yang akarnya ada di logika murni, bukan meniru biologi kita. Oke, kita udah bahas kenapa AI itu dibangun. Sekarang, mari kita geser ke apa. Kemampuan spesifik apa aja sih yang dibutuhin sama sistem AI biar bisa berfungsi dan mencapai salah satu dari 4 tujuan tadi. Anggap aja ini kayak kotak perkakasnya AI. Tiap alat punya fungsi beda-beda, tapi semuanya penting buat ngebangun sistem cerdas yang bisa ngerjain tugas-tugas rumit. Ini tuh kemampuan buat mikir logis selangkah demi selangkah. Coba bayangin AI catur yang bisa mikirin puluhan langkah ke depan buat nemuin gerakan terbaik. Nah, itulah kemampuan penalaran lagi beraksi. Kalau yang ini, yang bikin program bisa ngerti bahasa manusia. Tanpa kemampuan ini, asisten virtual kayak Siri atau Google Assistant nggak akan ngerti satu kata pun yang kita omongin. Ini adalah kemampuan AI buat melihat dan mendengar lewat sensor. Inilah yang bikin mobil otonom bisa ngenalin mana pejalan kaki, mana lampu merah dari data kamera. Nah, ini nih mungkin alat yang paling penting di kotak perkakas AI modern. Bukannya diprogram satu-satu buat tiap situasi, sistem ini belajar dan adaptasi langsung dari data. Makin banyak data, makin pinter dia. Dan yang terakhir, ini adalah cara AI nyimpen informasi soal dunia. Anggap aja kayak perpustakaan digital di dalam otaknya yang bisa dia pakai buat bikin keputusan cerdas berdasarkan fakta-fakta yang udah dia pelajari. Oke, kita udah lihat filosofinya, udah lihat juga isi kotak perkakasnya. Sekarang, kita bahas cara paling umum buat mengklasifikasikan sistem AI yang ada di dunia nyata saat ini, yaitu berdasarkan seberapa luas kemampuannya. Ini pergeseran yang penting banget. Daripada nanya, apakah AI ini mikir kayak manusia, kita sekarang lebih sering nanya, AI ini bisa ngerjain berapa banyak hal? Nah, ini yang membawa kita ke perbedaan utama antara AI yang kita punya sekarang sama AI impian di masa depan.
Ini dia beda kuncinya. Setiap AI yang pernah Anda temuin, mulai dari asisten suara sampai AI yang bisa bikin gambar, itu adalah AI sempit. Jago banget di satu bidang, tapi nggak bisa ngerjain yang lain. Sedangkan kecerdasan buatan umum atau AGI itu cita-cita bikin mesin yang kecerdasannya sefleksibel manusia. Sampai sekarang ini masih di ranah fiksi ilmiah. Terus AI generatif kayak ChatGPT atau Midjourney masuk kemana dong? Nah, mereka ini adalah bentuk AI sempit yang super canggih. Tugas spesifik mereka adalah menghasilkan konten baru. Mereka luar biasa jago di situ, tapi mereka nggak punya pemahaman umum atau kesadaran kayak yang bakal dimiliki AGI. Dan ini contoh-contoh AI sempit dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing dirancang buat jago di satu hal aja. AI catur kan nggak bisa ngasih rekomendasi film, dan sistem rekomendasi Netflix nggak bisa nyetirin mobil. Mereka semua adalah spesialis di bidangnya masing-masing. Oke, kita udah bahas panjang lebar. Jadi, kenapa sih kita perlu repot-repot ngertiin semua klasifikasi ini? Apa untungnya buat kita? Anggap aja ini sebagai alat buat menyaring hype. Pas Anda dengar ada terobosan AI baru, Anda bisa tanya, ini AI sempit kan? Tugas spesifiknya apa? Tujuannya niru manusia atau jadi rasional? Kerangka ini ngasih kita kemampuan buat menilai klaim tentang AI secara lebih kritis dan paham apa kemampuan dia yang sebenarnya. Dan ini pemikiran terakhir buat kita renungkan bersama. Seiring teknologi ini makin menyatu dengan hidup kita, pertanyaan mendasar ini jadi makin relevan. Jalan mana yang harus kita pilih? Apa tujuan kita menciptakan cerminan dari diri kita sendiri atau menciptakan sesuatu yang sama sekali baru? Jawabannya nanti akan ikut membentuk masa depan kita semua.